Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi dari komoditas, emas yang, pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan turun lebih dari 5%, mungkin ini sebagai pemberat untuk IHSG, di hari ini. Baik pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal dan juga IHSG hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Halo, selamat pagi Mas Hendra, apa kabar? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah baik Mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel, Mas Hendra. Kalau kita lihat IHSG kemarin akhirnya kembali menembus level 8.200 ya dengan kenaikan 1,8%. Apakah kemudian memang yang mendominasi kenaikan IHSG ini adalah proyeksi penurunan suku bunga dari Bank Indonesia dan juga The Fed? Review Anda seperti apa, Mas Hendra? Iya, baru selain kalau misalnya kita lihat IHSG selama satu pekan sudah naik lebih dari 4% ya, dan kenaikan ini bisa dibilang yang tadi Mbak Rosalyn sampaikan, berhasil menembus di level psikologisnya 8.200 atau bahkan ditutup kemarin di level 8.238 atau naik 1,84%. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat rebound-nya, IHSG ini bisa dibilang sebelumnya ada tekanan, tajam ya terkait dengan IHSG. Jadi akhirnya pasar kembali ke jalur positif dengan sentimen kalau misalnya kita lihat yang tadi baru saya sampaikan juga terkait ada rencana bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya lagi, dan kalau misalnya kita lihat Donald Trump juga isunya akan membatalkan terkait dengan rencana kenaikan tarif terhadap Cina. Jadi kebijakan ini bisa dibilang direspon langsung oleh pasar, dan kalau misalnya kita lihat juga ada salah satu katalis juga yang positif terkait dari buyback saham perbankan yang notabene market cap-nya besar, dan kalau misalnya kita lihat juga saham tersebut juga diakumulasi oleh asing yang lumayan besar, yaitu adalah saham BCA. Kalau misalnya kita lihat satu pekan terakhir BCA sendiri diakumulasi sebesar kurang lebih 2 triliun. Mungkin itu dulu Mbak Rosa. Baik, baik. Tadi ada sejumlah sentimen yang kemudian mendongkrak IHSG, diantaranya tadi ya secara mancanegara, kemudian The Fed ada proyeksi positif untuk pemangkasan suku bunga, kemudian juga meredanya sentimen terkait dengan tarif, ada asumsi begitu akan pembatalan tarif dari Trump ke Amerika Serikat dan juga dari dalam negeri, diiringi dengan kinerja dan juga tadi ya aksi korporasi ataupun buyback dari saham perbankan. Baik, kalau kita lihat posisi IHSG yang sudah rally 1,8% ini, Anda melihat apakah terkait dengan keputusan suku bunga yang hari ini juga diperkirakan akan dipangkas dan nantinya menyusul dari The Fed ini, apakah sudah terprice in atau masih ada penguatan lanjutan nih, Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sih apakah sudah price in atau belum, saya rasa belum sepenuhnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat justru saham-saham perbankan juga masih dalam posisi under value dengan kondisi saat ini. Jadi memang masih ada ruang untuk IHSG bahkan all time high di level 8.288 atau bahkan akan menguji di level 8.300. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi dari komoditas emas yang pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan turun lebih dari 5%, mungkin ini sebagai pemberat untuk IHSG di hari ini. Walaupun kalau misalnya kita lihat secara IEP atau kira-kira pre pembukaan harga saham-saham perbankan pagi ini masih ditutup open gap up atau bisa dibilang naik. Jadi kita akan saksikan nanti, tinggal adu sentimen aja, apakah sentimen good news terkait dengan saham-saham perbankan yang kembali mengalami penguatan atau terkait dengan pelemahan emas yang kurang lebih kita saksikan lebih dari 5% Mbak Rosalyn. Baik, baik. Untuk keputusan suku bunga, Anda lihat ini masih ada potensi untuk penguatan lebih lanjut, bahkan diharapkan bisa tembus all time high begitu ya. Tapi kemudian ada sentimen pemberat dari emas yang turun, ini kemudian akan diperkirakan bisa melemahkan saham-saham emas gitu ya, Mas Hendra. Baik, kalau kita lihat kinerja ataupun saham-saham perbankan yang kemarin melesat cukup signifikan, khususnya BBCA, dan juga di tengah isu buyback, ini Anda melihat penguatan yang kemarin, apakah kemudian dalam hari ini dan juga beberapa hari ke depan masih ada penguatan lebih lanjut atau memang sudah waspada untuk koreksi nih, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat memang kenaikan indeks finance kemarin itu sebesar 0,83% dan properti melonjak lebih dari 3,51%, menunjukkan bisa dibilang pasar mulai mengantisipasi nih kemungkinan pemangkasan suku bunga Ya. Bank Indonesia gitu loh. Namun kalau misalnya kita lihat pergerakan tajam pada saham-saham properti, kemungkinan besar memang bisa dibilang sudah mencerminkan ekspektasi atau bisa Ya. dibilang price in, sehingga investor bisa dibilang
perlu hati-hati terhadap potensi aksi taking profit di sana. Walaupun memang kalau misalnya kita cermati lebih luas, memang sektor keuangan ataupun properti ini masih memiliki ruang kenaikan yang bisa dibilang cukup menarik di kuartal keempat ini, terutama jika skenario pelonggaran moneter masih berlanjut yang tadi disampaikan, ketika misalnya The Fed ada ruang untuk menurunkan suku bunganya, ada potensi menurunkan suku bunganya, bahkan potensi 50 bips sampai akhir tahun, ada potensi 2 kali penurunan. Jadi Ya. ada ruang BI menurunkan suku bunga lagi, dan sehingga masih ada kenaikan, ada potensi kenaikan lagi untuk saham-saham perbankan dan saham properti. Baik, untuk saham perbankan dan properti masih ada ruang kenaikan, khususnya nanti menunggu bagaimana realisasi pemangkasan suku bunga 2 kali lagi ini benar-benar direalisasikan. Betul. Kita terkonsentrasi khusus untuk saham-saham BCA, mungkin banyak juga yang concern untuk valuasi saat ini, kemarin sudah melesat cukup tajam. Untuk pagi hari ini mungkin untuk entry masih posisi yang cukup good deal atau udah ketinggian nih Mas Hendra? Iya, menarik banget. Memang kalau misalnya kita lihat yang tadi saya sampaikan ya, BCA bisa dibilang asingnya selama 1 pekan saja sudah net buy sebesar 2 triliun, dan Ya. aksi buyback ini sebesar 5 triliun yang menandakan bahwa perusahaan serius banget menahan harga sahamnya supaya tidak terlalu turun tajam. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari sisi kinerjanya, BCA juga mencatatkan pertumbuhan yang solid selama 9 bulan pertama di tahun 2025 ini, dengan pendapatan naik sebesar 6,2% year on year, dan laba bersihnya meningkat 5,7%. Nah, pertanyaannya apakah harga sekarang menarik untuk beli gitu kan? Kalau misalnya sekarang jam 8.55 dengan previous kemarin di level 8.475, ini YP-nya aja atau indicative equilibrium price-nya sudah di harga 8.700. Jadi kemungkinan pagi hari ini BBCA masih naik, open gap up dibukanya. Cuma pertanyaannya apakah dikejar dengan harga sekarang, atau nanti ketika misalnya opennya dia naik gap up. Nah, balik lagi ke risk profile masing-masing. Kalau misalnya memang agresif, ya silakan boleh di entry point di situ dengan batasan stop loss yang kuat. Tapi kalau misalnya memang tipikal yang konservatif atau moderat, lebih baik buy on weakness aja, lebih baik ditunggu aja ketika misalnya sudah reda. Mengingat kalau misalnya kita lihat selama 3 hari ini kurang lebih saham BCA itu udah naik lebih dari 14-15%. Jadi ada potensi untuk ambil untung di sana, ada potensi untuk koreksi sehat sebelum melanjutkan kenaikan lagi, atau bahkan menguji di level resistennya 9.200 untuk saham BCA. Baik, 9.200 level resistance untuk saham BBCA, kembali kepada risk profiling dari masing-masing. Tapi kemudian untuk investasi jangka panjang ini masih boleh menjadi pilihan yang cukup menarik ya Mas Hendra ya. Betul, Mbak Tapi Rosa. kemudian Betul. untuk trading jangka pendek rasanya harus lebih waspada dan boleh menantikan retracement yang menarik begitu ya. Baik, kita ke informasi terkait dengan bagaimana kemudian tadi sudah diumumkan buyback saham-saham buyback saham BCA. Kalau untuk saham emas tadi yang diproyeksikan untuk turun, Mas Hendra, Anda melihat seberapa besar sih potensi penurunan ini untuk mungkin saham Antam, MDKA, PSAB, Archie, saham-saham komoditas emas? Iya, secara nggak langsung psikologis investor ketika misalnya melihat komoditas emas turun lebih dari 5%, otomatis pasti akan ada sentimen secara psikologis bahwa akan ada koreksi di sana. Dan kalau misalnya kita lihat juga saham Antam kecenderungan untuk open gap down di pagi ini, terus juga untuk saham emas juga kemungkinan juga akan open gap down, begitupun juga BRMS dan MDKA. Baik, terkait dengan perkiraan koreksi dari saham-saham komoditas emas ini, Anda lihat kemudian apakah sudah boleh jadi watchlist untuk kita mulai entry? Ditambah lagi juga ada informasi ya, ini kabarnya Antam, MDKA ini berpotensi masuk MSCI. Ataukah Anda melihat ini masih momentum wait and see, Mas Hendra? Saya melihat masih ada potensi koreksi lanjutan ya, Baik. melihat sekarang komoditas emas sekarang 4.106 per troy ounce, jadi masih ada potensi untuk menguji level 4.000 psikologisnya. Tapi kalau misalnya untuk Antam kita lihat sendiri,
di pagi ini kemungkinan dia juga sudah gap down di level 3.150, begitupun juga untuk saham emas dan BRMS. Masih ada potensi untuk saham Antam, emas dan BRMS koreksi lebih lanjut. Kalau misalnya kita lihat pagi ini aja Antam dibuka open gap down di level 4,26% atau di level 3.150. Jadi masih ada ruang untuk penurunan lebih lanjut untuk Antam menguji level psikologisnya di level 3.000. Terus juga kalau misalnya kita lihat saham MDKA sekarang open gap down di 2,53%, ada potensi ke support berikutnya itu MDKA di level 2.240. Kalau misalnya BRMS open gap down 8,33% atau di level 880, lebih turun lagi. Di situ ada support untuk untuk BRMS itu di level 820 sampai 850. Jadi menarik untuk kita cermati di level-level tersebut. Baik, untuk saham-saham komoditas emas tadi masih ada potensi untuk penurunan lebih lanjut. Kita boleh perhatikan tadi level-level yang sudah disebutkan oleh Mas Hendra. Mas Hendra, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan saham-saham pilihan, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita kembali berbincang dengan Mas Hendra untuk membahas mengenai saham-saham pilihan, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan ataupun posisi IHSG di 2 menit pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Baik, kita lihat bersama-sama. Ya, pemirsa, di sini kita lihat IHSG menguat 0,15% ya, atau menguat sekitar 14 poin ke 8.200-an. Kemudian sejauh ini Basic Industries memimpin penguatan disusul cyclical, energi, finance, dan juga kemudian untuk sektor yang melemah di sini ada kesehatan. Baik, kemudian kita ke pembukaan perdagangan Bursa Asia pada pagi hari ini, pemirsa. Nikkei dibuka melemah 0,77%, kemudian STI menguat 0,08%, Kospi melemah 0,13% dan Hang Seng melemah 0,75%. Baik, kita juga akan melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini. Di sini ada JSMR, kemudian ada Harum, ada Cleo, juga ada HMSP dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, pemirsa, kita akan kembali membahas talk show kita bersama dengan Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Mas Hendra, kalau kita lihat kayaknya nih saham-saham konglomerasi kemarin cenderung diam-diam aja gitu ya. Ada juga sejumlah saham yang melemah. Anda melihat untuk saham-saham konglomerasi ini sebetulnya dibandingkan dengan saham-saham perbankan sudah ada pergeseran atau rotasi sektoral, ataukah kemudian saham konglomerasi juga sudah ada potensi untuk penguatan nih, Mas Hendra, khususnya mungkin membahas saham brand atau CDIA dari Anda, reviewnya seperti apa? Iya, kalau misalnya kita lihat untuk saham brand ya, dengan kondisi sekarang di level 9.225 memang bisa dibilang sudah mulai reda terkait dengan tekanan jualnya. Jadi kalau misalnya secara teknikal memang ada potensi untuk brand reversal atau pembalikan arah. Jadi kalau misalnya kita lihat ada potensi untuk brand rebound dengan menguji area resistennya di 10.000 dengan batasan stop loss untuk brand di level 9.000 itu untuk brand. Dan kalau misalnya untuk CDIA sendiri ada potensi sama rebound, melihat kemarin sempat mengalami penguatan di level 3,3% dan sekarang juga sudah menguat 0,80% atau di level 1895. Jadi ada potensi untuk CDIA kembali menguji area psikologisnya di 2000. Baik, untuk CDIA target price atau boleh mulai profit taking di angka berapa nih, Mas Hendra? Iya, yang tadi saya sampaikan ada resisten di angka 2000, jadi ada potensi untuk taking profit di level 2000 untuk saham CDIA Baros Harum. Baik, untuk brand dan juga CDIA masing-masing ada peluang untuk rebound. Baik, kita akan mengulas satu persatu untuk saham pilihan yang sudah tadi kita saksikan bersama di layar televisi. Ada JSMR, Harum, Cleo, dan HMSP. Untuk JSMR, apakah kemudian ini menarik secara teknikal atau ada sentimen tertentu yang menjadi katalis positif nih, Mas Hendra?
Iya, sebenarnya terkait dengan sentimen jasa marga, tidak bukan pasti, terkait dengan pemangkasan suku bunga. Jadi Ya, bisa dibilang ini positif juga terkait dengan, emiten konstruksi yang notabene pastinya memiliki, hutang, tebal, terkait dengan bunga gitu ya. Jadi ada sentimen positif di sana dan kalau misalnya kita lihat jasa marga, sekarang sudah menguat sebesar 2,27% atau di level 4.050 gitu kan. Jadi memang masih ada ruang penguatan dengan menguji area resistennya di level 4.150. baik, untuk JSMR direkomendasikan buy di support 3.750 dan resistance 4.150. Kemudian untuk Harum proyeksinya seperti apa? Ya, kalau misalnya kita lihat Harum pagi ini masih melemah ya 0,88%. Justru potensi untuk buy untuk Harum dari level saat ini dengan menguji area resistance 1205 karena kalau misalnya kita lihat secara secondary trend juga masih bergerak bullish dan yang menarik adalah Harum ini sudah rebound di support klasiknya di level 1035 sampai di 1075. Jadi ada potensi juga kembali menguat dan kalau misalnya kita lihat juga kinerja keuangan juga membaik di kuartal kedua 2025 dibandingkan kuartal pertama, bisa dibilang pendapatannya naik sebesar 16,9% dan labanya naik 330%. Jadi ada potensi untuk Harum kembali menguat. Baik, untuk Harum direkomendasikan di support 1060 dan juga resistance di 1205. Untuk Cleo seperti apa, Mas Hendra? Iya, Cleo dengan penurunan sekarang 5 poin saja di level 540 justru potensi untuk beli masih sangat menarik dengan target resisten di 585 dengan batasan stop loss di level 498 karena Cleo kalau misalnya kita lihat secara teknikal dia berpotensi menguji resisten dinamiknya di moving average 100 dan kalau misalnya kita lihat juga rebound di klasik supportnya di level 498. Baik, untuk Cleo direkomendasikan trading jangka pendek atau bisa menengah nih, Mas Hendra? Swing trade masih menarik Bang Rosalin Baik, untuk Leo. baik, swing trade masih menarik untuk Cleo. Kita ke HMSP. Ada sentimen tertentu atau menarik secara teknikal nih, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya memang yang menarik kalau misalnya dibilang terkait dengan sentimen ya Mas ya terkait dengan Pak Purbaya ya kemarin Ya. terkait dengan apa namanya cukai rokok yang bisa dibilang sangat signifikan. Pak Purbaya di situ mengeluarkan celoteh yang bisa dibilang sangat menarik gitu. Jadi ada potensi untuk cukai setidaknya tidak mengalami Ya. kenaikan lah di sana. Jadi kalau misalnya secara sentimen mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya secara teknikal, kalau misalnya kita lihat HMSP bisa dibilang menarik dengan harga sekarang di level 725, ada resisten atau take in profitnya di sana di level 825 karena sudah bergerak di area dynamic moving average 5-nya, jadi ada potensi untuk HMSP ke level 825 atau bahkan di level resisten keduanya di level 865. Baik, HMSP menarik baik secara teknikal maupun tadi katalis positif masih dari kebijakan Kementerian Keuangan yang kemungkinan tidak akan menaikkan cukai dari produk rokok. Baik, itu dia tadi ulasan untuk 4 saham pilihan ada JSMR Harum, Cleo dan juga HMSP. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Mas Hendra, di tengah kemudian penantian bagaimana IHSG diproyeksikan masih cukup positif dan juga tadi ada penguatan di saham perbankan, proyeksi pelemahan di saham-saham emas dan juga tadi jumlah sektor sudah kita bahas. Anda melihat strategi investasi apa sih yang perlu investor perhatikan khususnya mungkin untuk trading jangka pendek sampai dengan menengah, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya yang tadi saya sampaikan ya, bahwa IHSG dengan kondisi saat ini bisa dibilang masih konsolidasi. Maksudnya konsolidasi apa? Adu kuat sentimen, baik itu positif terkait dengan perbankan dan negatif terkait dengan komoditas emas. Dan kalau misalnya kita lihat, IHSG justru masih konsolidasi tuh. Tadi naik 0,10%, sekarang turun 0,3%. Nah, kiat-kiatnya apa untuk para investor? Balik lagi, pilih saham-saham yang memang secara momentum sentimen masih menarik dan secara teknikal juga menarik. Mungkin itu Mbak Rosalie. Baik, adu kuat sentimen antara tadi pemangkasan suku bunga, ada juga kemudian bagaimana ini saham-saham emas diproyeksikan menjadi pemberat dari IHSG, tapi Betul. kemudian
perlunya investor menggunakan kesempatan ini untuk kemudian ambil posisi di saham-saham yang fundamentalnya baik, tapi kemudian untuk trading jangka pendek masih cenderung wait and see ya, perlu terus update mengenai informasi yang akan datang. Terima kasih Betul. banyak Mas Hendra Wardana, founder dari Sama-sama Republik Mbak Rosani. Investor, sudah bergabung bersama kami di Market Buzz IDX Channel. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Hendra.